Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anak, di pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang menyimpulkan isi pidato persuasif. Mungkin anak-anak masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada materi kita sebelumnya, kita belajar tentang identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu menyampaikan kompetensi dasar yaitu 4.3, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan langkah-langkah menyimpulkan informasi penting dalam pidato persuasif. Yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Nah, untuk menyimpulkan pidato persuasif, tentu kita mengetahui lebih dulu. Yang pertama adalah definisi simpulan. Yang kedua, pokok-pokok isi pidato persuasif. Yang ketiga, langkah-langkah dalam menyimpulkan pidato persuasif, dan yang keempat adalah syarat-syarat menyimpulkan isi pidato persuasif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan adalah hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Adapun simpulan pidato persuasif adalah intisari dari pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Simpulan pidato persuasif didapat dengan mencermati isi pidato. Isi pidato yang berisi berbagai macam argumen diambil dari intisarinya. Lalu, intisari dari isi pidato persuasif tersebut dirangkai dalam sebuah simpulan. Jadi simpulan tersebut tentu tidak boleh berbeda-beda dengan isi pidato persuasif. Nah, ini yang dimaksud dengan simpulan. Kemudian, pokok-pokok isi pidato persuasif. Pidato persuasif berisi informasi yang disusun untuk memperkuat argumen penulis. Dalam informasi tersebut terdapat pokok-pokok isi yang menjadi landasan dalam penyusunan pidato. Pokok-pokok isi dapat juga diambil dari ide pokok setiap paragraf penyusunan pidato persuasif. Nah, adapun langkah-langkah dalam menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif adalah 1. Membaca dan mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, menganalisis ide pokok. Dan yang ketiga, menyimpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif dengan tepat. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menyimpulkan pidato persuasif. Menyimpulkan isi pidato persuasif tidak sulit. Kamu dapat menyimpulkan isi pidato persuasif dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan pulpen. Kemudian, mendengarkan atau membaca pidato persuasif.
Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Dan yang keenam, menuliskan kesimpulan. Nah, jadi langkah-langkah dalam menyimpulkan pidato persuasif terdiri dari 6 langkah. Kemudian, syarat-syarat dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Menyimpulkan isi pidato persuasif tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan pidato persuasif, yaitu 1. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, jadi syarat-syarat dalam menyimpulkan pidato persuasif terdiri dari 3 syarat. Nah, anak-anak, ini ada contoh teks pidato persuasif, yaitu dengan judul remaja. Sekarang kalian perhatikan dan kalian simak, Ibu akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara dialog remaja. Teman-teman yang berbahagia, masa remaja adalah masa yang sangat rawan. Remaja memiliki pikiran yang masih labil. Tentu saja kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Apalagi jika remaja tersebut hidup di kota-kota besar. Banyak hal yang dapat mempengaruhinya. Masa remaja adalah masa transisi. Artinya, mengalami perpindahan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Pada masa ini, jiwa remaja masih labil. Sifat tersebut akan sangat berbahaya jika tidak diawasi dan diarahkan. Bisa-bisa remaja akan terperosok ke dalam berbagai tindakan negatif. Banyak fenomena remaja yang terjadi saat ini, namun fenomena yang sering dijumpai adalah tawuran antara remaja. Tentu saja kita tidak boleh serta-merta menyalahkan mereka. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya tawuran antara remaja. Secara umum, ada 2 faktor utama penyebab tawuran antara remaja. Faktor tersebut berasal dari remaja sendiri dan lingkungan pergaulan. Tawuran antar remaja tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup mereka. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang bertanggung jawab dalam perkembangan mental remaja. Remaja yang mengalami masalah di keluarganya akan mencoba menemukan lingkungan baru. Sebenarnya mereka yang ingin diperhatikan, akhirnya mereka berkumpul dengan anak-anak yang mempunyai latar belakang sama. Kalau tidak diarahkan, kelompok tersebut akan menunjukkan eksistensinya dengan cara apapun. Pada akhirnya, mereka akan terjerumus dalam aksi tawuran antara remaja. Saat sudah terjerumus pada tawuran, para remaja akan merasa hebat dan diakui. Padahal, di balik itu semua, banyak dampak negatif yang akan mereka dapatkan. Mulai dari luka kecil, emosi yang meledak-ledak, bahkan sampai kematian. Dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh para remaja, tetapi juga orang tua. Orang tua akan merasa putus asa, lalu mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, apakah kita tidak kasihan pada mereka? Remaja yang sudah terjumus tawuran merasa diri mereka hebat. Mereka merasa diakui oleh lingkungan. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi dampak negatif yang didapatkan. Padahal, tawuran dapat membuat diri mereka terluka. Bahkan, pada beberapa kasus tawuran antar remaja berakhir dengan korban jiwa. Dampak buruk tawuran antar remaja juga dirasakan orang tua. Para orang tua akan menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, sudah sepatutnya kita kasihan kepada mereka. Orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kita ikut bersedih dan merasakan tidak berguna. Apa itu yang kita cari? Teman-teman yang saya banggakan,
Pada kesempatan ini, saya ingin menghimbau dan mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk tidak terlibat aksi tawuran antara pelajar. Tawuran itu tidak ada gunanya. Tawuran itu membawa kerugian kepada kita. Lebih baik kita memanfaatkan waktu kita untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Lebih baik kita belajar, bermain, dan mengembangkan bakat kita. Teman-teman yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Burung merpati, burung dara, berjalan di dekat pohon selasih. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Burung dara terbang rendah mencari makan. Apabila saya banyak salah, mohon dapat saudara maafkan. Nah, teman-teman, sampai inilah pidato yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari contoh pidato yang tadi Ibu bacakan di atas, kita akan menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif tersebut. Adapun pokok-pokok isi pidato persuasif tersebut antara lain, 1. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Kedua, masa remaja merupakan masa yang rawan. Ketiga, tawuran antar remaja merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi. Keempat, tawuran antar remaja disebabkan dua faktor, yakni dari dalam diri remaja dan dari lingkungan. Yang kelima, faktor dalam diri remaja menyebabkan tawuran antar remaja antara lain jiwa yang masih labil dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan. Kemudian, pokok isi pidato persuasif yang selanjutnya, faktor lingkungan penyebab tawuran antar remaja antara lain adanya masalah dalam keluarga dan ingin menemukan lingkungan yang memiliki latar belakang sama. Kemudian, tawuran antara remaja memiliki dampak negatif seperti mendapat luka emosi yang meledak-ledak hingga kematian. Kemudian, pokok isi pidato berikutnya yaitu tawuran antar remaja membuat orang tua merasa bersalah dan sedih. Tawuran antara remaja membuat orang tua merasa bersalah dan sedih. Kemudian, tawuran antar remaja harus diatasi. Kemudian, pokok-pokok berikutnya, salah satu cara menghindari tawuran antar remaja adalah memanfaatkan waktu untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Nah, ini adalah pokok-pokok isi pidato persuasif. Nah, kemudian adapun kesimpulan dari pidato yang Ibu bacakan tadi. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut, Ibu bacakan. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa yang rawan. Pada masa ini, remaja mempunyai mental yang labil. Remaja rawan terlibat tawuran antar remaja. Tawuran antar remaja disebabkan dua faktor, yakni dari dalam diri remaja dan dari lingkungan. Faktor dari dalam diri remaja penyebab tawuran antara remaja, antara lain jiwa yang masih labil dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan. Sementara itu, faktor lingkungan penyebab tawuran antara remaja antara lain adanya masalah dalam keluarga dan ingin menemukan lingkungan yang sepemikiran. Tawuran antara remaja memiliki dampak negatif, seperti mendapat luka, emosi yang meledak-ledak, hingga kematian. Selain itu, tawuran antara remaja membuat orang tua merasa bersalah dan merasa sedih. Oleh karena itu, tawuran antara remaja harus dihindari. Salah satu cara menghindari tawuran antar remaja adalah memanfaatkan waktu untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Nah, ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari isi pidato teks persuasif dengan judul remaja di atas tadi. Nah, baiklah anak-anak, ini ada soal uji kompetensi 3 halaman 31 di buku LKS Bahasa Indonesia kita, yakni soal nomor 2 dan 5. Ibu akan membacakan. Tentukan pokok-pokok isi pidato persuasif tersebut. Kalian akan menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif yang ada pada
Uji kompetensi 3 di halaman 31. Kemudian simpulkan isi pidato persuasif tersebut. Nah, jadi ada 2 soal, kalian menentukan pokok-pokok isi pidato, kemudian kalian menyimpulkan isi pidato persuasif, yaitu pada halaman 31, uji kompetensi 3. Nah, selamat bekerja, semoga sukses selalu. Ini dulu yang dapat Ibu sampaikan, salah hilap mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot.